Selamat berjumpa kembali dengan saya Iqma Dharmakarya, dosen PKN STAN. Kali ini kita akan membahas lanjutan materi tentang perekonomian terbuka. Diskusi kita kali ini akan membahas tentang bagaimana transaksi perdagangan antar negara dilakukan di dalam perekonomian terbuka. Karena terdapat perbedaan mata uang antar negara. Bagaimana negara tersebut melakukan transaksi. Untuk melakukan transaksi, biasanya antar negara itu menukarkan mata uangnya menjadi mata uang negara tempat transaksi itu dilakukan. Inilah yang disebut dengan nilai tukar nominal, yaitu nilai tukar relatif mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Misalnya yen per dolar atau rupiah per dolar. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana terbentuknya nilai tukar nominal antar negara. Di sini dicontohkan ada dua negara, yaitu Jepang dan Amerika. Negara Amerika itu ingin membeli barang dan jasa dan surat berharga dari Jepang. Maka Amerika menawarkan mata uang dolar kepada Jepang, sedangkan Jepang meminta pembayaran dalam mata uang yen. Agar transaksi itu bisa dilakukan, maka mata uang dolar harus ditukarkan menjadi mata uang yen di bursa valuta asing. Setelah ditukar, maka kemudian transaksi itu bisa dilakukan dan barang dan jasa dan surat berharga itu bisa diterima oleh Amerika. Demikian juga sebaliknya, ketika Jepang ingin membeli barang dan surat berharga dari Amerika, maka Jepang akan menawarkan pembayaran dalam mata uang yen, sedangkan Amerika meminta pembayaran dalam mata uang dolar. Maka di sini mata uang yen harus ditukar dulu dengan mata uang dolar di bursa valuta asing. Jadi di sini permintaan dan penawaran dari kedua mata uang inilah yang menentukan besarnya nilai tukar nominal mata uang antar negara. Mata uang nominal ini bisa kita lihat misalnya di pengumuman di televisi, di koran, atau ketika Anda melihat di bank, ya, atau yang biasanya diumumkan oleh Bank Indonesia. Selain nilai tukar nominal, kita juga mengenal yang disebut dengan nilai tukar real. Kita di sini menggunakan notasi epsilon untuk membedakan dengan nilai tukar nominal. Nilai tukar real itu menunjukkan nilai relatif dari barang yang diproduksi di dalam negeri terhadap barang yang diproduksi di luar negeri. Ya, contohnya kita membandingkan berapa nilai harga makanan burger yang diproduksi di Jepang terhadap harga makanan yang sama yang diproduksi di Amerika. Di sini kita menggunakan persamaan, yaitu nilai tukar real itu sama dengan nilai tukar nominal dikalikan dengan harga barang dalam negeri dibagi dengan harga barang di luar negeri. Sebagai contoh, misalnya di sini kita asumsikan barang dalam negeri itu adalah Amerika, ya, luar negeri adalah Jepang. Maka di sini kita bisa memperoleh harga barang produksi Amerika dalam mata uang yen dibandingkan dengan harga barang produksi Jepang dalam mata uang yen, sehingga di sini kita bisa menentukan nilai tukar realnya. Sebagai contoh, misalnya untuk makanan yang sama, harga di Jepang itu sebesar 200 yen. Sedangkan harga makanan yang sama di Amerika adalah dinilai sebesar $2,5. Kemudian diketahui nilai tukar nominal kedua negara adalah
120 yen per dolar. Maka di sini kita menghitung nilai tukar real, diperoleh bahwa harga burger di Amerika itu adalah sebesar 300 yen, sedangkan harga makanan di Jepang adalah 200 yen. Artinya adalah harga barang yang sama di Amerika itu lebih tinggi 1,5 kali dari harga barang yang di Jepang. Di dalam prakteknya, nilai barang itu juga sama juga dengan nilai sekelompok barang dibandingkan dengan nilai sekelompok barang di luar negeri. Sekelompok barang ini juga bisa kita sebut juga sebagai output yang dihasilkan oleh suatu negara. Jadi nilai tukar real itu menunjukkan nilai relatif dari barang atau output yang diproduksi suatu negara terhadap output yang dihasilkan di negara luar. Lalu bagaimanakah hubungannya dengan neraca perdagangan? Ya, ketika nilai tukar real itu naik, maka harga barang dalam negeri itu menjadi lebih mahal terhadap barang luar negeri. Akibatnya adalah ketika harga barang dalam negeri itu menjadi lebih mahal, ekspor menjadi turun, impor menjadi naik. Akibatnya neraca perdagangan menjadi turun. Di sini kita lihat bahwa terdapat hubungan negatif antara nilai tukar real dengan neraca perdagangan. Ini juga bisa dibuktikan dari data empiris yang menunjukkan ketika nilai tukar real itu naik ya di kurva berwarna merah, maka neraca perdagangan juga mengalami penurunan. Maka di sini kita gambarkan bahwa neraca perdagangan itu dipengaruhi oleh nilai tukar real. Kalau kita gambarkan dalam kurvanya, hubungannya adalah negatif. Ya, semakin rendah nilai tukar real, maka neraca perdagangan semakin positif. Ya, sebagai contoh di sini, misalnya ketika nilai tukar realnya itu rendah sebesar E1, maka neraca perdagangannya adalah positif. Ketika nilai tukar realnya itu tinggi sebesar epsilon 2, maka neraca perdagangan ini mengalami defisit. Jadi demikianlah diskusi kita tentang perekonomian terbuka. Kita akan membahas materi-materi lain dalam pertemuan yang lain. Terima kasih.